tahu ada yang bilang si Babe Zikrullah, Iya. sahabat Al-Aqsa bilang, sur dia bilang, ada tentara Israel ditangkap dikebukin. Yang bener emang bener nih. Terus ada ke tempat yang dimaksud, lihat bener. Mereka udah dari helikopter itu udah nembak-nembakin aja. Mungkin langsung pakai peluru tajam kan. Akhirnya yang semua aktivis yang jagain rooftop itu, dan di situ yang paling banyak yang mati itu di atas itu. Dan salah satunya itu orang Turki, dia ada 5 peluru di kepala dia. Maksudnya yang sakit tuh bukan di tempat luka tembaknya justru, tapi di bawah di bagian sisi kanan sini. Dan yang lebih ini lagi sih, Ana udah ditalkin. Ketika dibawa ke dalam itu dirawat sebentar, pas dia ngeliat lukaan itu ditalkin. Ya Allah, kan dia bilang, Allahu Akbar, astagfirullah, Allahu Akbar, astagfirullah. Kami kulla ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Lama sekali kita tidak update channel ini, mohon maaf ya. Keliling-keliling. Sebetulnya bukan alasan sih, tapi ya please excuse me, itu aja intinya. Yang penting kembali bersama saya Muhammad Hussein di channel kebanggaan kita semua, channel Muhammad Hussein Gaza. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Ini untuk pertama kali saya ngadain konten podcast ini. Dan ini luar biasa nih, tamu pertama nih hidden gem kalau nyebutnya itu ya, sebuah perhiasan atau mutiara yang tersembunyi, terkubur, gak pernah diundang mana-mana ya sejauh ini ya podcast ya. Ada dikit ya, tapi belum podcast besar nih. Wah, ini rugi banget ini luar biasa, ini benar-benar bukan hanya kayak saya mah saksi sejarah. Kalau ini memang pelaku sejarah, korban nggak selamat juga ya. korban orang banyak nyangka bahwa saya ini pejuang di Gaza, mujahid. Bukan, saya belum masuk dalam level makom pejuang. Ini pejuang sesungguhnya yang pernah merasakan langsung timah panas tentara Israel menembus masuk dalam daging dan tulangnya. Namun Allah masih memberikan nyawa untuk bertestimoni, bercerita. Maka ini penting banget ini. Konten kali ini benar-benar konten eksklusif. Alhamdulillah Allah masih kasih beliau kesempatan hidup untuk bisa menceritakan sejarah bagaimana kok bisa ada timah panas Israel bersarang di tubuhnya. Perkenalkan di tubuhnya. Perkenalkan Bang Surya Fahrizal Ginting. Masya Allah, gimana kabar? Alhamdulillah, tayyibin. Masya Allah, kuisa. Amin nih. Ana yani kada. Alhamdulillah. Jadi itu guru pertama Anda bahasa Arab ya? Kan guru lah. Wah, apa ya? Ya teman sharingan yang ngobrol sini 2012. Ya, jadi teman-teman kalau tuh pernah ikut kajian-kajian saya sering bercerita tuh. Ada seorang wartawan muda yang datang ke Gaza, kemudian langsung nembak saya. Emang bener gak sih Hamas itu Syiah? Bener gak sih Jihad itu Syiah? Beliau lah orangnya. Muda dan kumisan ya? Itu kan sih awet muda sekali ya. Usia sudah hampir kepala 5 udah ya? Ya, menuju. Gimana? Alhamdulillah. Sekarang kesibukan apa? Ini sekarang masih jurnalis partikelir. Partikelir ya? Kadang-kadang dia wartawan, kadang-kadang bikin usaha dan ngurus ayam. Tapi ya emang masih di bidang media lah. Saya media. Karena teman-teman, jadi Bang Surya ini salah satu jurnalis yang masih konsisten ya berbicara Palestina, dan ini jurnalis senior. Anda pernah di Anadolu sebelumnya Anda sebelum di Anadolu Agency itu Anda lama di majalah Hidayatullah, kemudian resign dan ya gitu coba mengarungi nasib sendiri di luar perusahaan. Terus ya dapatlah ada kesempatan gabung di Al Jazeera walaupun cuma freelance dan bikin yang kerja-kerja yang lain. Gitu. Tapi lama di majalah Hidayatullah deh. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih Anadolu itu? Anadolu itu kantor berita punya Turki, kantor berita nasional Turki. Dia cukup tua, dia umurnya udah lebih dari 100 tahun karena dia 1920 dibikinnya. 1920 berarti sekarang udah 100 berapa tahun tuh? 104 tahun. Iya, 104 tahun. 104 tahun. Emang itu dibikin untuk apa ya? Untuk
sarana komunikasi Turki waktu lagi habis perang dunia ke-1 lah. Iya. Pasca menjelang runtuhnya khilafah Iya, sebenarnya. betul. Iya. Yang mendirikan juga Sebetulnya untuk khilafah itu kan sejak 1916 kalau 17 lah kan. Cuman memang yang ditulis sejarah adalah simbolisnya itu tahun 1924 gitu kan. Resminya kan. resmi. Tapi kalau sudah perang sudah sejak sebelum Joshua gitu ya. Iya. Jadi ini atau yang dulu berapa orang di Indonesia ya acara dulu ini? Waktu itu dibuka kantor di Indonesia ada sekitar timnya berapa ya? Sekitar 16 sampai 17 gitu deh. Lumayan sih. Jadi keterikatan Bang Surya dengan Anadolu ini tidak lepas sejarah yang mengikat antara Bang Surya dengan Mafia Marmara itu ya. Betul. Mafia Marmara. Teman-teman ingat gak tragedi Mafia Marmara? Ingat, kalau Gen Z mungkin nggak paham ya, Gen Z ya. Sebagian kayak enggak. Sebagian. Kayak ya udah lama sih, udah 14 tahun yang lalu lah. Tapi Jadi 2010 kan, 2010. Mafia Marmara ini, teman-teman, ini adalah sebuah konvoy laut yang punya misi menembus blokade Gaza yang bergerak dari Pelabuhan Antalya Turki sebenarnya. Antalya Turki. Kalau kita nyebutnya Anatolia gitu ya, Antalya. Lain tuh. Beda. Antalya itu emang pantai di selatan. Oh, Jadi gitu. kalau Anatolia itu kan istilah Anatolia buat Turki yang Asia. Oh iya. Anatolia. Ini yang Eropanya ya. Itu Antalya itu pantai, namanya Antalya. Kalau Anatolia itu emang Turki yang gede itu yang isi. Kalau dia emang namanya emang Antalya. Emang Antalya. Itu jadi pelabuhan Antalya bergerak bersama berapa aktivis? Waktu itu jumlahnya kayak aktivis 700-an deh. Ada 6 kapal kan? 6 Kapal paling besarnya Mafia Marmara. Yang lain ada kapal kargo. Kapal kargonya kalau nggak salah 5. Isinya itu barang-barang batuan. Barang-barang batu semua. Kalau untuk yang Penumpangnya aktivisnya itu dia film Marmara. Jadi perjalanan itu berapa kilo tuh yang harus ditempuh dari Turki ke Gaza itu? sebenarnya kalau itu 3 nggak nyampe 3 hari sebenarnya nyampe katanya. Problem Gaza itu ya? Nggak nyampe 3 hari. Tapi kita kan itu sebenarnya ketika berhenti dari Antalya itu, dari Antalya kita jalan menuju Gaza, itu ngerem deket Siprus dulu, berhenti deket Siprus, nungguin aktivis yang lain yang dari Siprus, karena ada kapal-kapal kecil yang mau ikut gabung kan. Dan mereka kesulitan berangkat dari Siprus karena intel Israel tuh udah bermain situ, termasuk beberapa sabotase propellernya baling-balingnya dirusak, sehingga akhirnya mereka nggak bisa pakai kapalnya, akhirnya dimasukin ke Mafia Marmara gitu. Walaupun sebenarnya bukan manifest, harusnya nggak boleh gitu, tapi yang mau apa lagi, masuk akhirnya. Dan saat itu berapa orang Indonesia? 12 orang. Di antaranya antum masih kan nama-nama yang coba 12 orang yang siapa ya? 12 itu pertama dari sahabat Al-Aqsa sama jadi turun dulu ya. Saya, Ustaz Zikrullah sama istrinya Gus Santi Sukanto. Kemudian dari Mercy itu ketuanya Mbak Upi Fitri. Kemudian Dr. Arif, terus Mbak Monim, Udah ikut, audio sini. Orihwan masuk ya? Mercy ya? Iya, Mercy. Orihwan sama wartawan TV One dia bawa, Muhammad Yasin. Terus dari Kispa, Ustaz Ferry Nur, terus si Dito yang kameramen Al Jazeera tuh, sama Ustadz Mohendri juga, sama satu lagi si Okvianto yang tangannya ketembak. Berarti 2 orang. Dua orang. Dia lebih parah. Kalau ya parahnya sama juga sih. Kalau Okvi itu ketembaknya di tangannya di sini. Jadi dia ketembak itu ketika lagi nimpukin tentara Israel tuh pakai air, pakai semua barang-barang itu ya. Kan jadi tentara Israel pakai kapal Zodiac, dia lempar tali tuh ke atas tuh. Nah tugas dia tuh di bagian section paling sisi kiri itu untuk halau itu. Terus kayaknya dia kena tembak dari atas. Ini di tangannya, pelurnya pecah di sini. Jadi sebenarnya dia kesulitan itu. Yang aneh tahu sih kesulitan untuk membersihkan proyektil dari dalam sisanya. Kayak selama beberapa tahun dia agak kesulitan bergerak, tangannya susah sempurna lah baliknya. Keputusan untuk ikut dalam konvoy Mafia Marmara ini itu membuat beberapa lama untuk akhirnya saya ikut. Aneh.
sebelum ditawarkan udah dikejar sebenarnya sih. Ngejar ya. Nanti Ngejar saya kesempatan itu. Itu kan 2010 ya, Mei. Dari awal-awal tahun itu udah ada tuh sekelompok. Emang dari panitia itu sebenarnya datang dari Turki, dari Eropa, tapi yang banyak dari Turki ke Indonesia untuk nawarin. Datang, Bapak Injil ditawarin, sebenarnya yang mereka ngajak tuh kita juga bawa kapal sendiri dari Indonesia. Iya. Tapi nggak nyanggupin, akhirnya ya komitmen Nggak bawa bantuan, karena nggak tahu berapa, tapi yang jelas akhirnya naik di kapal itu. Akhirnya agak buat kapal sendiri. Iya. Terus itu hari itu sudah punya setia. Udah. Nah, tahu gak sih resikonya? Tahu lah. Tahu. Tapi nggak pernah kebayang sampai benar-benar diserang seperti itu. Kebayang juga. Tapi kan itu kan campur lah feelingnya. Pertama sebagai wartawan nih, emang yang pengen gitu merasakan liputan yang benar-benar itu pasti ya itu bayangan lah pasti lah. Wartawan itu kan kayak udah entah lu pengen berhasil jadi wartawan investigasi atau wartawan perang nih. Kalau belum pernah ngerasain itu kayak ya enggak, itu peak ultimate-nya. Bagi Anda mungkin hal-hal kayak gitu termasuk yang emang impian lah sebenarnya. Ya, bagi semua wartawan yang memang senang sensasi itu. ini ya. Ya sensasi, tapi sebenarnya Anda nggak pikir sensasi ya, karena emang campuran lah. Sebagai seorang muslim kan juga kita ngerasain kan, pengen kayak gitu. Kata hadis Rasulullah kan apa, bangsa belum pernah berjihad dan belum pernah Ada mengajak, niat belum pernah ya, walam yaghzu walam mati dalam ya kan, bulat kan kayak gitu kan. Nah, sekarang udah dapat kayak gini, mau kemarin kan udah kasih sama Allah. Ya. Lu mau ngambil apa enggak ya ambil lah. Masya Allah. Tapi itu pun sebenarnya banyak juga. Perhitungan. Iya, perhitungan segala ya. macam. Mana waktu itu aneh baru dapat rumah. Ntar gue lagi dibikin baru jadi. Ntar ya Allah saya gimana. Tapi langsung kepikir Allah kasih berupa ketenangan dan sakinah ya. Iya kalau lu mati, insya Allah bakal kasih rumah lu juga di surga. Wah, itu emang. Itu. Dan yang paling gampang sih, yang sebenarnya yang mengingatkan kaki aneh paling mudah ya, paling mengingatkan kaki aneh itu. Kalau Anda berangkat ke sana tuh bukan untuk maksiat sama Allah. Jadi bukan si Surya berani, nggak berani Anda sebenarnya. Tapi karena Anda yakin itu bukan untuk maksiat dan Anda yakin itu mengenakan Allah, Anda nggak buat Allah marah, Anda nggak buat dosa, gampang udah. Insya Allah nggak ada kata-kata pikir apa lagi. Simple banget. Jadi intinya mencari ridho Allah tadi. Iya itu juga. Ya. Terus itu sebenarnya kejadiannya kapan itu? Atau bergerak tanggal berapa, jam berapa? Terus kalau jamnya pasti lupa lah ya. Kayaknya kalau Anda berangkat itu 21 Mei. Pagi siang sore. Kalau dari Jakarta sih Enggak, ketika dari dari Antalya-nya. Tadi. Dari Antalya itu tanggal 27 kan ya. 27 maghrib lah. Habis sholat maghrib gitu kalau nggak salah. Ya setelah lama juga negosiasi. Terus-terusan jadi berangkat apa enggak, masih di pending kan, ada inspeksi muatannya segala macam, karena emang cyber itu kan. Israelnya juga nggak gitu, kita akan hadang beginilah, kita hadang begitu. Macam-macam masih sudah ditebak. Macam-macam ancamnya, ada ancaman fisik, ancaman senjata, ancaman pakai bikini juga. Jadi dia ngancam akan ngasih perempuan pakai baju rendah untuk menghalau kita nih, kacau banget ya. Tapi begitu emang ada. Itu maghribannya bergerak dengan segala resiko dan pertimbangan itu bergerak. Terus ya komunikasi terus lah, walaupun gak lancar lah, berhenti dulu di laut ini, di titik ini, di titik itu. Sampai di titik diserang itu tanggal 30 kan, berangkat tanggal 27. Akhirnya baru dari tengah laut itu, dari bawah Siprus ya, selatan pulau negara Siprus, pulau Siprus itu tanggal 30 malam. 30 habis asar lah. Iya. 30 asar kita udah bawa, ada banyak ini nih penumpang yang di luar manifest mafia Mawara sebenarnya, termasuk yang terakhir ada masuk ke dalam kapal itu seorang profesor ahli hukum internasional lah, yang dia ngejelasin kepada kita kan wartawan nih. Di situ ada wartawan juga banyak. Dia dalam press conference dia ngejelasin tentang dalil-dalil keabsahan. Iya. Boleh pokoknya ini gerakan yang dilindungi oleh undang-undang internasional gitu ya. Makanya kita putuskan berangkat itu atas 10 setelah. Tapi setelah pas diputuskan untuk berangkat itu langsung dibagi juga tugasnya. Yang Indonesia jaga sini, yang ini jaga sini, semua di bagian live fest gitu. Jadi dari mulai habis asar itu semua udah pakai. Dan puncaknya pas malam itu kita udah mulai ngelihat
Kalau udah mulai gelap nih, Iya. dari kejauhan itu ada kapal-kapal Cahaya- lain. cahaya gitu ya. Ada kapal lain selain kapal konvoy, kapal perang dari kejauhan, kiri kanan gitu ada lampunya. Terus ada helikopter juga, ada nggak tahu Apache apa gitu kan. Pas ya itulah habis sholat subuh itu akhirnya serangannya benar-benar kejadian. Oh, berarti serangannya subuh itu? Iya. Sip satu. Tinggal 31. Jadi jarak itu sudah berapa kilometer mendekati Gaza itu? Kalau katanya sih 80 mil laut. Masih cukup jauh banget sebetulnya itu. Jauh ya. Jauh sekali sebelum itu. Karena nelayan Gaza ini nggak boleh melaut di batas 3 mil, 4 mil. Itu nggak boleh. Itu kalau di sana ditembak. Makanya kan ditariknya itu ke Ashdod. Iya, asal itu udah, ya. Jadi kalau antum bayangkan ya, ntar kasih aja ini ya katanya. Jadi Eropa itu kan sebelah sini ya. Siprus itu ke tenggara itu kan, ke arah Gaza itu, Palestina tenggara dan Pelabuhan Gaza itu. Ini kemudian ke arah tenggara. Memang karena laut Mediterania, laut Gaza ini berbatasan langsung dengan Eropa. Gitu. Jadi dari situ jalurnya. Jalan ke situ. Oh, terus tuh gimana detik meninggalkan. Jadi ketika sudah terlihat kelap-kelip lampu militer yang tidak dikenal gitu kan. Entar, sebetulnya saya mau nanya juga. Saya tuh bilang ketika di Siprus sudah banyak penumpang-penumpang yang di luar dari manifestasi gitu kan. Apakah di sini ada kemungkinan di sini juga penyusup? Kita sih ada curiga-curigaan gitu juga. Tapi karena kita stikoh sama pemilik kapal ya, IHH ya, enggak lah karena mereka udah punya ini juga. Tapi ya resikonya sih dengan atau tanpa orang-orang di luar manifest emang resiko kita diserang emang udah gede juga. Iya. Dan itu terbukti kok ketika salah. Kan ketika serangan itu dimulai, ini cerita serangannya nih. Iya. Yang tadi Anda bilang tanggal 31 subuh itu. Sebelum Anda, kan Anda masbuk sebenarnya. Udah ngambil wudhu. Iya. Mau ikut sholat subuh. Tahu-tahu ada yang bilang, si Babe Zikrullah, Iya. yang sama anak saya bilang, sur, dia bilang, ada tentara Israel ditangkap, dikebukin. Yang bener Be. Anda manggilnya Be sih. Bener, yang bener nih. Terus Anda ke tempat yang dimaksud, ngeliat bener ada 2 orang tentara Israel dan lagi dipukulin bengkak. Mukanya. Itu tiba di dalam apa tuh gimana ceritanya tuh pada saat itu? Jadi di kapal Wafarwa itu yang istilahnya rooftopnya, Anda nggak tahu istilah teknisnya lah. Jadi itu helikopter ada di atas rooftop. Akhirnya situ dia mulai, dan yang jagain rooftop ini khusus orang Turki semua. Jadi yang jagain rooftop orang Turki semua, dan itu dia bertugas menjaga kapten kapalnya kan, kapten kapal orang Turki itu. Iya. Kayak gitu kan. Dan mereka mulai nurunin tuh habis pas waktu subuh itu, nurunin tentaranya pakai tali. Tambal tuh. Iya, aerial komando. Tapi karena udah siap ya, para aktivis itu tuh langsung ditangkap talinya. Talinya ditangkap pas dia turun rappelling gitu, talinya ditangkap, digebugin. tiga orang, satu ada yang jatuh dari ke atas ke bawah kayak gitu. Aneh ngeliat, ya ada sih, tapi aneh ngeliat rekamannya kan. Tapi kondisi ketika 2 tentara Israel itu digebukin, aneh lihat langsung. Emang Senjatanya dilucutin berarti. Iya dilucutin. Yang lucutin itu kan yang mantan marinir AS itu, mantan marinir AS namanya Ken O'Keefe. Dia ikut ada di situ, dia yang lucutin, dia ambil senjatanya, dia cabut pelurunya, magazin dia pisah-pisah gitu kan. Udah guanya pula tuh tentara Israelnya. Tapi setelah tentara kan ada 3 orang tuh tentara yang bisa yang diambil sama kita, udah rame lah orang pada bilang kill him gitu. Bunuh. Iya udah kayak gitu. Tapi ya sama yang diamankan sama dia kan diobatin. Setelah itu baru mulai habis-habisan dia nyerangnya. Tahu dia tentara yang ketangkep, habis-habisan. Berapa tuh kira-kira nyerang selama itu? Kapal zodiaknya itu yang kapal karet itu, kapal karet itu ada 30. Satu kapal berapa isinya? 10 lah minimal. 300 berarti ya minimal ya. Terus kapal fregatnya itu 4. Kapal yang penghancur itu. Terus kapal selam 2. Masya Allah. Kapal selam 2 sama helikopter Apache mungkin 3 kali ya. Betul. emang Misi ini emang itu misi yang sudah diperhitungkan sejak awal mungkin. kalau sampai segitu anak nggak nyangka bakal segitu responnya ya. Kalau kita bakal dihadang terus diperiksa segala macam udah kebayang lah. Itu yang selesai dari awal itu lah. Risiko inilah yang selesai itu. Jadi resiko sampai diserang ratusan tuh nggak kebayang ya. Kalau anak pribadi sih kayak nggak kebayang bakal saya gue itu sih. Terus gimana yang masuk ke atas kapal berapa tentara Israel? Artinya banyak banget itu yang dari berbagai. Iya. Kalau tadi kan 3 kan masih bisa dihalau terus dibunuh. Kalau sebanyak ini
Artinya tentara senjata melawan sipil itu kan, murni ya. Karena tadi yang Anda bilang tadi kan 3 orang ditangkap tuh. 3 pas dia rappelling, diambil, dipukulin. Habis itu mereka udah dari helikopter itu udah nembak-nembakin aja. Nembak-nembakin. Senjata dong nembakin. Nembak-nembakin langsung pakai peluru tajam kan. Akhirnya yang semua aktivis yang jagain rooftop itu Turun semua. iya turun, dan di situ yang paling banyak yang mati itu di atas itu. Ada beberapa aktivis yang mati di atas. Dan salah satunya itu orang Turki duafa paspor dia, namanya Furkan Dogan, 17 tahun. Dia kebangsaan Turki Amerika. Dia ada 5 peluru di kepala dia. Satu itu. Ada satu dia itu. Dia paling banyak yang meninggal, yang syahid yang di atas itu. 5 orang tuh. Iya, kurang lebih 5 orang. Yang sisanya berarti 5 tambah 4, 9 kan. Yang 4 ya di kondisi di bawah. Ketika penembakan itu antum di mana posisi? Ana di kan kapal nih. Depan kapal kan di buritan, berarti di belakangnya itu di sisi kiri tempat orang. Ana motret, tapi Ana bolak-balik kiri kanan motret gitu. Kanan kiri kanan kan dari bawah tuh terus naik terus ya. Iya, gitu. Naik kan tentara Israel dari bawah naik, antum motoin itu kanan kiri. Atas juga gitu. Atas enggak ngeliat kan nih. Enggak, aku fokusnya motoin kanan kiri. Nah, saat itu gimana momen terkena serangannya itu? Pas lagi Ana di kiri itu, Ana lagi motret di bawah gini kan. Tiba-tiba di sebelah Ana motret sini kan. Berarti di sebelah sini di arah ke arah haluan kan. Ada seorang Turki yang tiba-tiba jatuh. Ana tahu, iya ketahui lah tampang orang Turki, dia jatuh tiba-tiba. Dia mau buka pintu, mau masuk ke dalam deck gitu kan. Dia jatuh terus langsung gak ada yang nolong. Tapi emang tempat dia jatuh itu kebuka, jadi nggak ada awningnya gitu. Bagian yang nggak ada awningnya itu kan. Dia nggak ada yang nolong tuh beberapa detik tuh. Terus dia Ana ngeliat dia minta tolong, dia kesakitan kan, dia jatuh, dia tepok bin gitu kan. Ana doang yang lihat. Akhirnya Ana ini tiket langsung nolong dia kan, tanpa Ana ngeliat sekeliling. Nah baru pengen megang dia, Ana kena juga. Jadi aslinya memang niat untuk bantu dia gitu ya. Dia sebenarnya bantu dia. Dan langsung Ana ngerasain langsung suatu rasa sakit yang sangat banget ya. Sakit yang sangat banget. Langsung maksudnya biasanya kan itu kan sakitnya entar. Pas ketika kena tuh langsung sakit apa tiba-tiba langsung sakit dan langsung jatuh. Tapi itu sakitnya tuh Ana nggak tahu, karena kan nggak kayak di film-film. Pertama sih emang Ana pakai life vest semua pakai rompi kan. Pakai rompi, tapi nggak ada darah kayak di film Monster-Trot gitu. Nggak ada. Jadi emang kayak, Ana nggak ngeliat ada darah sama sekali di sini kan, langsung jatuh. Atau hanya meremes gitu ya? Tahu, nggak kelihatan juga. Ana nggak tahu tuh. Pokoknya langsung nyesek aja dada. Langsung nyesek. Yang sakit tuh bukan di tempat luka tembaknya justru, tapi di bawah di bagian sisi kanan sini. Aduh, saya nggak sakit dari banget ya. Jadi pukul besi gede gitu, sakit segini kan. Ya. Barangan jatuh. Bener-bener jatuh gitu kan, udah nggak bisa. Ana jatuh dalam keadaan terletak, kameranya di bawah gini, di punggung. Langsung, tapi alhamdulillah nggak itu langsung ditarik sama aktivis lain masuk ke dalam ruangan, masuk ke dalam deck. Langsung diobati situ ya. Di situ dilihat, Ana sempat berdiri juga sebenarnya, dan berusaha nafas enak, tapi suruh turun, baru dibuka baju Ana, jaketnya dibuka, baru kelihatan ada luka di sini. Setelah dibuka life vestnya, dibuka jaketnya, dibuka semua baru lu kena tembak. Terus apa tuh yang terpikirkan ketika tahu nih saat kena tembak? Pertama emang panik lah ya, pasti panik dan sakit itu karena paru-paru sakit juga, susah nafas banget karena emang paru-parunya ya gitu nggak bisa kepake, tapi kayak nafas gimana ya. Susah lah, kayak mungkin ada yang pernah main bola, tabrakan duk gitu kan. Iya. Itu perasaan itu mencoba untuk kayak gitu, langsung sakit banget. Emang nggak bisa, terus tapi ya dibawa sama dirawat langsung dikasih oksigen, baru mulai kerasa. Dan yang lebih ini lagi sih, Ana udah ditalkin. Artinya orang udah yang kayak ini kan kagak selamat ini gitu ya. Udah ditalkin Ana. Ketika dibawa ke dalam itu dirawat sebentar, pas dia ngeliat lukaannya itu ditalkin Ana. Ya, bahkan dia bilang, karena Ana kan ngerangnya gini, Allahu Akbar, astagfirullah, ini kulla ilaha illallah. Udah bukan suristik gue. Saat itu orang Indonesia tahu kan mau nembak? Lihat sama mereka ngeliat. Bahkan teman Ana itu yang wartawan
TV One itu si Muhammad Yasin, dia bawa kamera, dia ngambil gambar gitu kan. Dia nyorot-nyorotan, aneh sebentar, nggak nyampe beberapa semenit, langsung Nggak kuat ya? Nggak kuat, dia langsung paling ya Pak. Dan aneh ngeliat itu dia, lurusin kan yang tetap kayak gitu. Ya terus dari talqin, alhamdulillah Anda bisa ngomong juga, dan di situ ya Allah kasih taufik bisa ngomong la ilaha illallah, itu senang sebenarnya. Anda tenang karena bisa ngomong la ilaha illallah. Sekarang ya Allah, saya bisa ngomong juga ini kalau memang benar-benar terakhir saya hidup. Karena memang udah Anda nggak tahu keadaan anak kayak gimana lah ya. Tapi ketika orang udah ngurubungin Anda suruh ngomong kayak gitu, udah wah ini nggak benar nih, kayak ya udah ya Allah, alhamdulillah saya bisa ucapin talqin kayak gimana, ucapin kalimat tauhid gitu ya. Seru banget ini. Dulu nanti kita bahas soal Abdul akhir di penjara kan. Sempat di rumah sakit Israel aja. Sebagian yang lain di penjara gitu ya. Ya, yang nggak luka-luka dibawa ke penjara. Dibawa ke penjara semua. Termasuk Bang Oning itu kan. Termasuk Bang Oning. Wah ini seru banget, teman-teman kita masih banyak ini kali ini, tapi ini sudah malam, sudah jam 9. Boleh, ntar sambung lah. Iya, jadi teman-teman nih, kita juga ada proyek media. Jadi Bang Surya ini juga bagian dari tim bahasa media. Insya Allah akan kita proyeksikan menjadi media yang benar-benar Proper. ya proper. Jadi kita selama ini mengandalkan berita dari TikTok, Instagram, bahkan ada nomor hoax nomor, gitu ya. Jadi kita insya Allah nih dengan Bang Surya kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Masih banyak yang bisa kita gali. Kisah ini benar-benar sayang kalau dilewatkan. Ini adalah sejarah yang kita semua bisa saksikan dan bisa dengar langsung dari pelakunya. Ya Bang Surya, kita kan dekat nih sesama Bogor kan, ya, kita bolak-balik lah. Ya, kita akan banyak bertemu, dan kita akan sering kupas juga. Kita akan kupas berita-berita Palestina dengan Bang Surya. Yang pasti ini cerita beliau tentang perjalanan menuju Gaza, menembus blokade Gaza bersama Filmaran yang belum selesai. Insya Allah kita akan lanjut pada part selanjutnya. Ya, demikian. Terima kasih Bang Surya. Stay safe insya Allah. Ngiri saya juga pengen ngasih tempat gimana asap peluru ini. Allah, berjam senjata. Ayo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.